Master Teacher, Bab 76, Siswa yang Mengamuk. Kultivasi siswa yang mengamuk adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba untuk membantahnya, tidak peduli seberapa fasih lidahmu, semuanya sia-sia. Penatua Sang Chen tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan kejadian ujian kualifikasi guru. Bahkan jika dia menunjukkan dokumen-dokumen itu, orang lain akan menuduhnya memalsukan dokumen-dokumen itu juga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan masalah ini untuk saat ini. Zhang Xuan tidak tahu bagaimana menanggapi kata-katanya. Apa kamu mencoba untuk menyangkal kejadian itu? Baiyu Laoshi, pergi dan undang Zhao Yanfeng dari ruang kelas Lu Sun Laoshi. Tetua Sang Chen berkata, Zhou Baiyu adalah guru yang bertugas, sedangkan Zhao Yanfeng adalah murid yang kultivasinya digerakkan oleh Zhang Xuan sebelumnya. Bagaimana siswa ini bisa berada di kelas Lu Sun Laoshi? Setelah mendengar pengaturan Sang Chen, semua orang menatapnya dengan bingung, bahkan Zhang Xuan membawa wajah kebingungan. Berdasarkan ingatan dirinya yang terdahulu, sejak kultivasi orang itu mengamuk, dia tidak pernah pergi ke kelasnya. Karena dirinya yang dulu terlalu malu untuk menyelidiki masalah ini, dia tidak tahu bahwa dia telah pergi ke kelas Lu Sun Laoshi. Selain itu, siapakah Lu Sun Laoshi? Guru bintang nomor 1 di Akademi Hongtian. Bahkan Penatua Mo telah mengatakan bahwa ada kemungkinan besar dia akan menjadi master teacher di masa depan. Ada banyak sekali murid yang ingin berada di bawah bimbingannya, jadi mengapa dia memilih seseorang yang kultivasinya pernah mengamuk sebagai muridnya? Setelah mengamuk, dasar-dasar Zhao Yanfeng rusak dan awalnya, dia berniat untuk mundur dari akademi. Namun, dia diperhatikan oleh Lu Sun Laoshi dan akhirnya, dia diterima sebagai muridnya. Setelah beberapa bulan bimbingan dan perawatan, tidak hanya kerusakan yang dideritanya akibat mengamuk, kultivasinya juga telah mencapai puncak alam fighter 1 dan Juxi, siap untuk menerobos kapan saja. Kata Penatua Sang Chen, diterima sebagai murid Lu Sun Laoshi, keberuntungannya terlalu bagus untuk dapat menghilangkan kerusakan yang dideritanya dari mengamuk dalam waktu singkat, bahkan mendorong peningkatan tingkat kultivasinya. Lu Sun Laoshi memang luar biasa. Mendengar kata-kata Penatua Sang, kerumunan orang tercengang. Mengamuk akan menimbulkan kerusakan besar bagi seorang kultivator, dan sangat mudah bagi dasar-dasar seseorang untuk hancur di tengah-tengahnya. Perumpamaan sama seperti membangun sebuah rumah, jika dasar-dasarnya tidak kuat, maka akan sulit bagi bangunan itu untuk menjulang tinggi. Untuk dapat mengobati kerusakan yang diderita seorang siswa akibat kultivasinya yang mengamuk begitu cepat dan bahkan menariknya ke puncak alam Juxi, Laoshi Lu Sun ini memang setangguh rumor yang beredar. Tidak lama kemudian, guru yang bertugas, Baiyu Laoshi, kembali dengan seorang siswa di belakangnya. Berusia sekitar 16 hingga 17 tahun, ia memiliki tubuh yang ramping, tetapi memiliki mata yang penuh semangat. Ini adalah siswa yang tidak beruntung yang diajar oleh dirinya yang terdahulu. Zhao Yanfeng, Tetua Sang, berjalan langsung ke arah Penatua Sang saat memasuki ruangan. Dia bingung melihat begitu banyak orang di sini. Zhao Yanfeng, apakah kamu mengenali orang ini? Tetua Sang menunjuk ke arah Zhang Xuan. Zhao Yanfeng berbalik dan memperhatikan Zhang Xuan. Wajahnya yang tenang segera menjadi gelisah. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah mencoba menekan amarah di dalam hatinya. Dia adalah guruku sebelumnya, Zhang Xuan. Kata-kata ini tampaknya telah diperas melalui gigi yang terkatup. Melalui tindakannya, terlihat jelas bahwa ia masih menyimpan kebencian yang besar terhadap Zhang Xuan. Namun, hal itu memang sudah diduga. Ketika seorang siswa belajar dari seorang guru, dia menaruh kepercayaan kepadanya tanpa syarat. Itu sama dengan mempercayakan nasibnya sebagai orang Siulian ke dalam tangannya. Jika guru tidak bertanggung jawab terhadapnya, itu sama saja dengan menghancurkan seluruh masa depan muridnya. Dirinya yang sebelumnya menyebabkan kultivasi pihak lain mengamuk, hampir menghancurkan masa depannya sebagai seorang kultivator. Ini membuat Zhao Yanfeng sangat memusuhinya. Jika bukan karena posisinya sebagai guru, dia mungkin sudah bergerak ke arahnya. Aku pernah mendengar bahwa dia pernah membuat kultivasi kamu mengamuk. Apakah itu benar? Melihat Zhao Yanfeng berperilaku seperti itu, kegembiraan melonjak di benak Penatua Sang sambil terus menanyainya. Itu benar. Jika bukan karena Lu Sun Laoshi yang menyelamatkanku, aku mungkin sudah lumpuh. Kata Zhang Yanfeng. Bagus. Setelah mendengar konfirmasinya, Penatua Sang tidak melanjutkan pertanyaan kepadanya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Penatua Mo dan Huang Yu dengan ekspresi buas.
rekan guru Huang, Penatua Mo, kalian seharusnya sudah mendengar percakapan itu. Mari kita tidak membahas masalah ujian kualifikasi guru terlebih dahulu. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, kebenaran dari kejadian itu akan terungkap. Sebaliknya, mari kita bahas masalah dia yang menyebabkan kultivasi muridnya mengamuk. Korbannya ada di sini, dan jika kamu semua memiliki keraguan, kamu semua dapat terus menanyainya. Meskipun dia seorang guru, dia melukai muridnya sendiri. Hal ini dengan sendirinya menjadi dasar bagi izin mengajarnya untuk dicabut. Huang Yu dan Penatua Mo saling berpandangan dengan alis yang dirajut erat. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tanggung jawab seorang guru adalah mengklarifikasi keraguan dan menuntun murid-muridnya ke jalan yang benar. Menyebabkan kultivasi seorang murid mengamuk adalah salah satu hal tabu terbesar yang bisa dilakukan seorang guru. Bahkan jika mereka ingin membantu Zhang Laoshi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zhang Laoshi, apalagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Jika kamu merasa marah, kamu bisa berdebat untuk keluar. Namun, kamu harus melewati Zhao Yanfeng ini terlebih dahulu. Melihat mereka berdua tetap diam, Tetua Sang Chen akhirnya merasa seolah-olah dia telah membalas penghinaan yang dilakukan Zhang Xuan padanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan mengejek. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Jadi bagaimana jika kamu telah memenangkan uji coba kehendak pencerahan? Selama kelemahan ini tetap ada padamu, kau akan kehilangan lisensi mengajarmu. Tanpa jimat untuk melindungimu, aku akan dapat melakukan apa saja yang kuinginkan padamu. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Penatua Sang Chen telah membawa korban, dan korban telah memastikan bahwa hal itu benar. Mata orang banyak berkumpul pada Zhang Xuan untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Saat semua orang mengira bahwa ia akan mencoba menjelaskan situasi dan alasan di balik insiden itu, pemuda itu hanya mengangkat bahu dan berkata, "Marah. Apa yang harus aku rasakan marah? Memang benar aku menyebabkan kultivasinya mengamuk. Aku tahu bahwa kamu akan mencoba untuk berdebat dengan cara kamu sendiri." Namun, Zhao Yanfeng akan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas. Penatua Sang Chen berpikir bahwa pihak lain akan mencoba membela diri, jadi dia siap untuk membantahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba tersadar dan menatap Zhang Xuan dengan tidak percaya. Kamu mengakuinya? Aku tidak menyangka bahwa kamu akan dengan mudah mengakuinya. Mungkinkah dia telah menyiapkan sesuatu di balik lengan bajunya? Dia sudah takut pada pihak lain pada saat itu. Setelah ditampar di wajahnya secara berurutan, sudah ada trauma di belakang pikirannya. Tentu saja aku akan mengakuinya. Lagi pula, mengapa aku tidak mengakui sesuatu yang telah aku lakukan? Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Menyebabkan kultivasi seorang murid mengamuk adalah perbuatan dirinya sendiri sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk berdebat untuk keluar dari masalah ini. Daripada membuang-buang waktu untuk berdebat tentang hal itu di sini, lebih baik dia mengaku saja. Kerumunan orang banyak pun tercengang. Pengakuannya berarti bahwa semua yang dikatakannya adalah fakta. Jika demikian, persekutuan guru akan dapat menetapkan kasus ini dan mencabut izin mengajarnya. Selain itu, membuat seorang murid mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Membicarakannya dengan begitu berani. Dari mana rasa percaya diri kamu berasal? Bagus sekali kalian telah mengakuinya. Rekan guru Huang, Penatua Mo, kalian berdua seharusnya sudah mendengarnya. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya tidak merasa menyesal karena menyebabkan seorang murid mengamuk, dia bahkan membicarakannya dengan sangat kurang ajar. Orang seperti itu tidak layak menjadi seorang guru. Sang Chen meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Xuan melangkah maju dan melambaikan tangannya. Cukup, seberapa besar masalah ini sehingga kamu terus mengoceh tentang hal itu? Kamu sudah lanjut usia, namun kamu masih begitu mudah marah karena masalah kecil. Tidakkah kau khawatir bahwa jantungmu mungkin tidak dapat menerimanya, menyebabkan kau mati seperti itu? Kamu, Tetua Sang Chen terhuyung-huyung. Kamu adalah orang yang mudah bersemangat, seluruh keluarga kamu juga mudah bersemangat. Zhao Yanfeng, kamu telah belajar di bawah bimbingan Lusun Laoshi? Kamu seharusnya sudah meningkat pesat. Ayo, tunjukkan padaku rutinitas tinjumu. Tidak bisa diganggu dengan Tetua Sang yang marah. Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu. Bab 77. Meridian tersegel bawaan. Tunjukkan rutinitas tinjunya. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, semua orang menjadi tercengang. Semua orang khawatir tentang kamu yang menyebabkan kultivasi siswa mengamuk. Namun disinilah Anda, mencoba membuatnya melakukan rutinitas meninju.
Apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi aneh muncul di wajah penatua Sang Chen. Rutinitas meninju, kami sedang menyelidiki masalah kamu yang membuat murid kamu mengamuk. Bisakah kamu tidak mengganti topik pembicaraan? Uhuk, Guru Zhang, aku pikir akan lebih baik jika kamu menjelaskan detail di balik dia mengamuk. Mungkin, ajaran kamu mungkin tidak salah, dan itu karena beberapa alasan lain. Huang Yu tidak bisa membantu, tetapi mengingatkannya akan hal itu. Ada banyak kemungkinan alasan di balik siulian seseorang yang mengamuk. Bisa jadi karena kesalahan bimbingan guru, atau siswa memahami ajaran gurunya secara tidak akurat dan berkultivasi melalui metode yang salah. Jika ini yang terjadi, guru masih ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut, namun tidak sampai pada hukuman sekeras mencabut izin mengajarnya. Guruku ini, saat itu, aku berkultivasi berdasarkan metode yang diberikan Zhang Laoshi kepadaku tanpa mengubah sedikit pun. Pada akhirnya, kultivasiku tetap tidak berhasil. Setelah itu, ketika aku berkonsultasi dengan Lu Sun Laoshi tentang hal itu, dia mengatakan bahwa metode kultivasi itu salah dan kultivasi seseorang pasti akan mengamuk jika seseorang berkultivasi sesuai dengan itu. Sadar akan pikirannya, Zhao Yanfeng berkata, dia masih menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Zhang Xuan. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk melucuti lisensi mengajarnya, tidak mungkin dia akan membiarkannya lolos begitu saja. Tuan Zhang, setelah mendengar korban mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak ada kemungkinan lain yang bisa dilakukan Huang Yu untuk membebaskannya dari kesalahan. Karena itu, dia hanya bisa melihat ke arahnya tanpa daya. Cobalah melakukan rutinitas meninju. Biar kulihat apakah kamu sudah membaik. Mengabaikan bujukan pihak lain, Zhang Xuan terus menatap pemuda itu. Lakukan seperti yang dikatakan Zhang Laoshi, coba lakukan rutinitas meninju terlebih dahulu. Atas desakannya, meskipun Huang Yu bingung dengan apa yang dia coba lakukan, dia masih berbalik untuk menginstruksikan Zhao Yanfeng. Ya, dia mungkin tidak mengetahui identitas Huang Yu, tapi menilai dari bagaimana tetua Sang Chen memperlakukannya dengan penuh hormat, Zhao Yanfeng tidak berani melanggar instruksinya. Menganggukkan kepalanya, dia berjalan ke tengah aula. Angin bersiul seiring dengan tinjunya yang kuat. Orang itu mungkin masih muda, tetapi kontrol atas kekuatannya tidak buruk dan dia juga mahir dalam teknik pertarungannya. Dia bisa dianggap sebagai kuncup yang bagus. Lumayan, sepertinya Lu Sun Laoshi benar-benar telah membersihkannya dari kerusakan yang dideritanya saat dia mengamuk. Sungguh tidak buruk baginya untuk memiliki tingkat kekuatan seperti ini pada usia seperti itu. Sebagian besar dari mereka yang berada di ruangan itu adalah ahli kultivasi. Setelah melihat pukulan Zhao Yanfeng, mereka menganggukkan kepala tanda setuju. Penatua Sang Chen diam-diam melirik ke arah Zhang Xuan. Karena Zhang Xuan adalah orang yang menginstruksikan Zhao Yanfeng untuk melakukan rutinitas tinjunya, dia berpikir bahwa dia akan dengan hati-hati menganalisis rutinitas tinjunya untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Namun, orang ini telah memejamkan matanya dan ekspresi tenang muncul di wajahnya. Apa yang sedang dia lakukan? Tanda tanya muncul di kepala penatua Sang Chen. Tidak mungkin orang ini tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan bukti atau alasan untuk membebaskan dirinya dari kesalahan dan menjadi gila. Apakah ini cukup? Dengan sangat cepat, rutinitas meninju berakhir. Setelah melihat bahwa Zhang Laoshi yang dia benci memejamkan mata, bahkan tidak melihat rutinitas tinjunya, Zhao Yanfeng hampir meledak karena kemarahan yang terakumulasi saat dia meludahkan kata-kata ini melalui gigi yang terkatup. Zhang Xuan membuka matanya. Baiklah. Mari kita berhenti membuang-buang waktu. Karena kamu telah mengakui menyebabkan kultivasi Zhao Yanfeng mengamuk dengan bimbinganmu, dan dia sendiri dapat bersaksi untuk itu, lalu mengapa kamu tidak mengakui kejahatanmu? Dengan cara ini, kita bisa melewatkan banyak masalah. Ia khawatir bahwa situasi akan semakin memburuk jika hal ini berlarut-larut, katanya. Tenang, Zhang Xuan menyela perkataannya. Sambil menyapu sekeliling dengan tatapannya, dia berkata, karena kalian semua tertarik untuk mendengarkan penjelasanku, maka aku akan menjelaskan kejadian itu kepada kalian semua. Perhatian semua orang tersentak dan terfokus padanya, penasaran untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. Bahkan Zhao Yanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, aku sengaja membuat kultivasinya mengamuk. Suara Zhang Xuan bergema di dalam ruangan. Dengan sengaja, semua orang berdiri tercengang di tempat mereka. Lelucon macam apa ini? Tidak ada jalan untuk kembali setelah kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu pasti akan dicabut izin mengajarnya jika melakukan hal seperti ini.
Haha, Penatua Sang Chen tidak menyangka bahwa orang di hadapannya, setelah melakukan begitu banyak tindakan misterius dan membingungkan, akan benar-benar mengakuinya dengan begitu berani, bahkan mengucapkan kata-katanya dengan cara seperti itu. Matanya memancarkan kegembiraan, bagus sekali kamu telah mengakuinya. Sebagai seorang guru, dengan sengaja membimbing seorang murid secara keliru dan menempatkannya dalam bahaya, engkau benar-benar telah melampaui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Jika dia tidak dicabut izin mengajarnya, akan sulit untuk menenangkan masa yang marah. Rekan guru Huang, Penatua Mo, seharusnya tidak ada masalah kali ini, kan? Huang Yu menatap Zhang Xuan tanpa daya. Pengakuannya membuatnya tidak memiliki satupun cara untuk membantunya. Saat dia akan berbicara, dia melihat Zhao Yanfeng mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengertakkan gigi. Dia memelototi Zhang Xuan dengan kebencian yang tak terselubung terpantul di matanya saat dia berkata, "Aku ingin tahu bagaimana aku menyinggung perasaan Zhang Laoshi, sampai kamu merasa perlu mendorongku dari tebing? Aku adalah muridmu, tetapi engkau dengan sengaja membimbingku dengan keliru, menyebabkan kultivasiku menjadi kacau. Kebencian macam apa yang kau simpan terhadapku?" Semua orang tampaknya memikirkan hal yang sama dan satu persatu, pandangan mereka beralih ke arah Zhang Xuan. Kepala klan Wang Hong juga mulai merenungkan apakah menempatkan putri dan putranya di bawah bimbingan guru ini adalah pilihan yang tepat. Jadi, bagaimana jika teorinya sangat mendalam dan dia mahir dalam mengajar orang lain? Bagaimana jika dia tiba-tiba marah dan dengan sengaja mengajarkan mereka dengan cara yang salah? Jika demikian, kehidupan anak-anaknya akan hancur. Seorang fighter satu dan yang mengamuk masih bisa diselamatkan. Namun, semakin maju kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menyelamatkan mereka ketika kultivasi mereka mengamuk. Mengabaikan tatapan kerumunan orang banyak, Zhang Xuan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan tatapan seseorang yang tidak dapat memahami dunia tercermin di matanya. Sambil menghela napas, dia mengeluh, "Hah, sepertinya kamu belum mengerti." Mengerti, sebuah garis gelap muncul di wajah Zhao Yanfeng. Jika bukan karena kekuatannya yang lemah, dia pasti sudah berlari ke depan untuk menghajarnya. "Mengerti apa? Kamu dengan sengaja membuat kultivasiku menjadi kacau dan kamu masih mengharapkan aku untuk mengerti? Mengerti apa? Memahami kematian? Apakah tidak ada di antara kalian yang benar-benar mengerti?" Zhang Xuan memandang Huang Yu, tetua Mo dan orang-orang yang hadir. "Mengerti." Satu kalimat itu membuat mereka berdua tercengang. "Kamu secara sengaja memandu seseorang secara keliru, apa yang kamu harapkan dari kami?" "Mengerti. Bagaimana kamu mempermainkan murid kamu sampai mati?" "Baiklah, karena tidak ada di antara kalian yang tahu, maka izinkan aku untuk menjelaskannya." Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Sambil menyapu wajah kerumunan, dia berkata, "Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang fisik yang dikenal sebagai meditasi tersegel bawaan." "Meridian tersegel bawaan?" Huang Yu mengerutkan kening. Kemudian, sambil mengingat sesuatu, dia berkata, "Aku pernah mendengarnya. Ini bukan tipe tubuh bawaan, tapi jenis kecacatan. Mereka yang memiliki tipe tubuh seperti ini memiliki banyak titik penyempitan di sepanjang meridiannya. Seolah-olah sebuah sungai yang tersumbat oleh lumpur dan kotoran, Zeki tidak dapat mengalir dengan mudah. Bahkan jika seseorang mampu berkultivasi, akan ada batasan untuk pencapaian mereka. Fighter 1 dan biasanya akan menjadi batas atas mereka, dan Fighter 2 dan adalah tujuan yang mustahil bagi mereka." Mendengar penjelasan ini, para hadirin mengangguk-anggukkan kepala. Meridian tersegel bawaan mungkin merupakan kondisi fisik yang langka, tetapi ada beberapa kasus. Sebagai guru dan pemimpin faksi yang kuat, sebagian besar dari mereka telah mendengar tentang fisik seperti itu. Zhang Laoshi berbicara tentang meridian tersegel bawaan, mungkinkah? Mo Xiang Laoshi tiba-tiba teringat sesuatu dan dia berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan mata terbelalak. "Benar, Zhao Yanfeng memiliki fisik seperti ini." Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Aku memiliki meridian tersegel bawaan?" Zhao Yanfeng tidak dapat mempercayainya. "Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah merasa terbelenggu saat berkultivasi. Jadi bagaimana aku bisa menderita meridian tersegel bawaan?" "Tidak pernah merasa terbelenggu?" Zhang Xuan menoleh dengan senyum penuh arti di wajahnya. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, sebelum kultivasi kamu mengamuk, apakah kamu merasa sesak napas saat berkultivasi di masa lalu? Setiap kali kamu mengumpulkan energi spiritual, apakah kamu merasa seolah-olah seluruh tubuh kamu terpotong-potong?" Bagaimana kamu bisa tahu?" Awalnya, Zhao Yanfeng tidak mengindahkan kata-kata Zhang Xuan,
mengira dia hanya mengoceh omong kosong. Namun, setelah mendengar bagian akhir dari kata-katanya, matanya melebar dan tubuhnya membeku. Bab 78. Aku akan membuatmu menerobos dalam 1 jam. Kata-kata yang diucapkan oleh pihak lain sepenuhnya benar. Sebelum kultivasinya mengamuk, dia menghadapi masalah seperti itu. Mengumpulkan energi spiritual adalah tugas yang sangat sulit baginya, dan dia akan merasakan sakit seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik. Selama ini, dia pikir itu karena dia berkultivasi dengan cara yang salah. Mungkinkah itu benar-benar karena dia memiliki meridian tersegel bawaan? Dikatakan bahwa orang yang memiliki innate silet meridian akan merasa seolah-olah meridian mereka terbelenggu, menyebabkan penyumbatan pada pernapasan mereka. Jika seseorang mencoba untuk berkultivasi secara paksa, itu akan menimbulkan rasa sakit seolah-olah tubuh mereka sedang dicabik-cabik. Pernapasan ini mungkin mengacu pada tubuh mereka. Namun, dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Zhang Xuan ketika dia masih menjadi muridnya. Bahkan, orang tuanya pun tidak mengetahuinya, jadi bagaimana? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Setelah melihat ekspresi Zhao Yanfeng, semua orang bergidik. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Berhentilah mencoba memaksakan logika di sini. Jadi bagaimana jika Zhao Yanfeng memiliki fisik meridian tersegel bawaan? Apa hubungannya dengan kultivasinya yang mengamuk? Tetua Sang Chen menggerutu. Meridian tertutup bawaan adalah kecacatan yang dibawa sejak lahir. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya dan mereka yang memiliki masalah seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat berkultivasi. Bahkan jika Zhao Yanfeng memiliki masalah seperti ini, dia hanya ingin kekurangan potensi untuk menjadi seorang ahli. Tidak perlu dengan sengaja membuat kultivasinya mengamuk. Kamu pikir itu tidak ada hubungannya dengan itu? Zhang Xuan terkekeh pelan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, apa saja gejala kultivasi seseorang yang mengamuk? Mengamuk, energi internal seseorang akan mengamuk dan menjadi tidak terkendali, menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran diri dan menjadi gila. Pada titik ini, Penatua Sang Chen berhenti tiba-tiba. Matanya melebar menjadi lingkaran sempurna karena tidak percaya. Tidak mungkin itu, kamu mencoba menggunakan gejala mengamuk untuk menerobos penyempitan di meridiannya untuk menghilangkan meridian tersegel bawaannya? Bagaimana? Apakah ini mungkin? Dia bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Yang lain juga memikirkan hal itu dan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Ketika seseorang mengamuk, energi di dalam tubuh mereka menjadi tidak terkendali. Memang benar bahwa seseorang dapat mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat dari yang biasanya, tapi itu adalah keadaan kacau, mudah bagi kultivasi seseorang untuk benar-benar lumpuh. Tidak ada yang mencobanya, dan tidak ada yang berani untuk benar-benar mencoba menggunakan mengamuk sebagai sarana untuk mengatasi meridian tersegel bawaan. Apakah kamu sungguhan? Jika itu benar, maka kamu terlalu berani sekali. Gagasan seperti itu akan merevolusi seluruh dunia kultivasi. Benar, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Yanfeng dan bertanya, izinkan aku bertanya kepadamu, sejak kultivasi kamu mengamuk, apakah kamu pernah merasakan sensasi tubuh kamu terkoyak setiap kali kamu berkultivasi? Ini, tubuh Zhao Yanfeng bergetar kaku. Dengan suara bergetar, dia menjawab, Aku belum. Saat itu, ia merasakan sakit yang luar biasa setiap kali ia berkultivasi, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Namun, setelah dia mengamuk, dia tidak pernah merasakan sensasi seperti itu lagi. Sebelumnya, dia mengaitkannya dengan bimbingan Lu Sun Laoshi. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Ketika mengamuk, energi internal seseorang yang mengalir melalui tubuhnya akan menjadi sangat ganas, memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan di luar kemampuan mereka biasanya. Meskipun tidak mampu menyelesaikan meridian tersegel bawaan, itu dapat meringankan situasi, memungkinkan energi spiritual seseorang mengalir. Saat itu, ketika aku mendorong kultivasi kamu mengamuk, aku sedang berusaha menyelesaikan masalah tersembunyi di dalam tubuh kamu. Pada awalnya, aku telah menyiapkan beberapa langkah setelah itu agar energi kamu dapat berjalan lebih lancar, sehingga kamu dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, kamu tidak hanya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadaku, kamu bahkan memandang aku dengan penuh permusuhan. Pada titik ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kesendirian tercermin dalam tatapannya. Sejak Zhao Yanfeng terbangun dari kondisi mengamuknya, dia tidak pernah mengunjungi kelas Zhang Xuan. Meski begitu, dia memperlakukannya sebagai musuh bebuyutannya, menyebarkan rumor jahat tentangnya di mana-mana. Bahkan jika Zhang Xuan mencarinya, Zhang Xuan tidak akan mempercayainya.
Melihat ekspresi Zhang Laoshi, semua orang hampir bisa merasakan beban dan rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya. Namun, di bawah tekanan seperti itu, dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia memikulnya dalam diam, bersabar menghadapi ejekan orang lain. Dalam sekejap, sosok Zhang Xuan tumbuh besar di hati mereka. Sampah, bagaimana mungkin? Selain itu, bahkan jika itu benar, jika kamu menjelaskan situasinya kepadanya dengan jelas sebelumnya, Zhao Yanfeng tidak akan pergi. Penatua Sang Chen mengertakkan gigi. Jika seseorang mampu mengendalikan prosesnya, maka itu tidak akan disebut mengamuk. Jika aku memberitahunya tentang hal itu sebelumnya, mengingat karakter penakut Zhao Yanfeng, apakah menurutmu dia akan bersedia mengambil risiko? Zhang Xuan menyingsingkan lengan bajunya. Seseorang akan menjadi tidak terkendali saat mengamuk. Jika seseorang tahu bahwa mereka akan mengamuk selama kultivasi mereka akan mulai merasa takut dan meringkuk darinya secara tidak sadar, sehingga sulit bagi mereka untuk berhasil mengamuk. Tidak peduli seberapa baik kau mengatakannya, kau tidak bisa membuktikan bahwa dia mengamuk telah menyelesaikan masalah tubuh tersegel bawaannya. Bagaimanapun, aku tidak percaya dengan kata-katamu. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatua Sang Chen menghela napas. Aku tahu bahwa kejadian ini terlalu tidak lazim dan mengejutkan, tetapi tidak masalah apakah kamu semua percaya atau tidak. Zhang Xuan berbalik untuk melihat ke arah Zhao Yanfeng. Aku telah melihat sekarang dan kamu telah mencapai puncak alam fighter 1 dan Juxi. Kamu tinggal selangkah lagi untuk menerobos. Jika kamu berlatih secara normal, menurut kamu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobosnya? 6 bulan. Lu Laoshi mengatakan kepadaku bahwa jika aku berusaha keras, dalam waktu setengah tahun, mungkin bagiku untuk masuk ke dunia fighter 2 dan Dantian. Dia masih sedikit ragu dengan kata-kata Zhang Laoshi ini, tetapi nadanya menjadi jauh lebih hormat dan dia menjawab pertanyaannya dengan serius. Mo Laoshi dan kepala klan Wang Hong mengangguk setuju. Mereka juga telah melihat Zhao Yanfeng melakukan rutinitas tinjunya sebelumnya. Mengingat pengalaman mereka bisa mengatakan bahwa penilaian Lu Sun Laoshi akurat. Bakat Zhao Yanfeng hanya bisa dianggap sebagai rata-rata dan untuk dapat menerobos dalam waktu setengah tahun dapat dianggap sebagai kemajuan yang baik. Setengah tahun, tidak perlu, aku bisa membantumu menerobosnya dalam waktu 1 jam. Zhang Xuan menoleh. 1 jam, bagaimana mungkin? Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan dapat menerobos dalam waktu setengah tahun, dan kamu mengatakan untuk membantunya menerobos dalam waktu 1 jam? Ini, mendengar kata-kata Zhang Xuan, semua orang menjadi gila. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai kata-katanya. Kultivasi, tidak seperti makan atau minum, tidak dapat memuaskan sekaligus. Itu harus dilakukan satu langkah pada satu waktu. Seseorang hanya bisa maju setelah akumulasi yang tak terhitung jumlahnya dari waktu ke waktu. Bahkan untuk Zhao Yanfeng, yang sudah mencapai puncak alam Juxi 1 dan, jika dia tidak dapat mengendalikan energi spiritual dengan mahir, dia tidak dapat membuka dantiannya. Akumulasi ini adalah proses yang sangat lambat. Tanpa akumulasi pengalaman dari waktu ke waktu, mustahil baginya untuk berhasil. Namun, Zhang Xuan mengklaim bahwa dia mampu melakukannya dalam waktu 1 jam. Ini, bahkan jika kamu ingin menyombongkan diri, kamu tidak boleh menyombongkan diri tentang sesuatu yang begitu mustahil. Hati-hati, hidung kamu jangan sampai menengadah ke langit. Kenapa? Kalian semua tidak percaya padaku? Mengabaikan kerumunan yang terkejut, sudut mulut Zhang Xuan merayap ke atas sambil terus menatap pemuda di depannya. Zhao Yanfeng merasa ragu-ragu. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain tentang dia memiliki meridian tersegel bawaan adalah benar, tapi tentang membantunya menembus fighter 1 dan dalam 1 jam. Ini seperti mimpi baginya. Jika dia benar-benar mampu menembus fighter 1 dan dalam waktu 1 jam, maka Zhang Laoshi ini benar-benar luar biasa. Itu juga berarti bahwa keputusannya untuk mendorong kultivasinya mengamuk untuk menembus meridian tersegel bawaannya berhasil, serta keputusan yang tepat. Lagi pula, mengapa seorang guru yang dapat membantu orang lain menerobos alam kultivasi dengan mudah berbohong tentang masalah sepele seperti itu? Karena dia bisa sampai pada kesimpulan ini, orang lain juga bisa. Setiap tatapan mereka perlahan-lahan terkumpul pada Zhang Xuan. Aku tidak menyalahkan kamu karena tidak percaya padaku. Lagi pula, kultivasimu sudah mengamuk begitu mendengar kata-kataku. Zhang Xuan melemparkan tangannya dan ekspresi kasihan muncul di matanya. Namun, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu perlu waktu setengah tahun, atau bahkan mungkin lebih lama. Itu pilihanmu sendiri. Ini, Zhao Yanfeng berdiri di tempat dengan tangan terkepal.
Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan tekad terlihat di matanya. Zhang Laoshi, aku ingin mencobanya. Bab 79. Demam pengakuan guru. Seperti yang dikatakan Zhang Laoshi, saat dia melewati kesempatan, dia akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menerobosnya. Sekali dia tertinggal satu langkah dari orang lain, dia akan selalu tertinggal satu langkah dari orang lain. Dia tidak ingin mengejar langkah orang lain sepanjang waktu. Dia tidak terlalu mempercayai kata-kata pihak lain, tetapi dengan begitu banyak guru di sini, dia ragu bahwa Zhang Laoshi ini akan menyebabkan kultivasinya mengamuk sekali lagi. Bagus, aku akan bersuka cita atas keputusan yang kamu buat. Sambil menganggukkan kepala, pandangan Zhang Xuan menyapu sekelilingnya sebelum mengambil sekotak jarum perak. Kemudian, dia menginstruksikan, duduklah dengan menyilangkan kaki. Jangan biarkan pikiran kamu mengembara. Aku akan menggunakan jarum-jarum perak ini untuk membantumu membuka titik-titik akupunturmu untuk meningkatkan kecepatan akumulasi energi spiritualmu. Kamu hanya perlu mencoba masuk ke alam dantian. Baiklah, dengan tekadnya yang bulat, Zhao Yanfeng tidak ragu-ragu lama sebelum dia duduk dengan kaki bersilang. Zhang Xuan berjalan ke depan dan mengambil satu jarum, dia meletakkannya di salah satu titik akupuntur pihak lain. Pada saat yang sama, gelombang Zeki menyembur masuk. Saat dia mengembangkan seni ilahi jalan surga, Zekinya sejernih air mineral. Saat memasuki tubuh pihak lain, belenggu di titik akupunturnya segera ditembus. Titik-titik akupuntur dari seorang kultivator rata-rata mirip dengan lubang-lubang kecil yang penuh dengan lumpur, dan Zeki yang keruh mirip dengan air berlumpur. Tidak mungkin mencuci titik akupuntur mereka hingga bersih dengan Zeki yang dipenuhi begitu banyak kotoran. Di sisi lain, Zeki yang unggul setara dengan air jernih. Sementara orang lain mungkin tidak dapat mencuci titik akupuntur mereka dengan bersih, bahkan dengan usaha selama 2 tahun, dia dapat melakukannya dengan mudah. Saat titik akupuntur dibuka, energi spiritual di sekitarnya langsung menyembur dengan derasnya. Dengan tangan secepat angin, ia menusukkan 8 jarum perak lainnya ke tubuh lawannya secara berurutan. 9 jarum perak membuka 9 titik akupuntur di tubuh Zhao Yanfeng. Energi spiritual yang tadinya mengalir seperti sungai kecil di tubuhnya seketika berubah menjadi sungai yang deras dan menyembur ke seluruh tubuhnya sebelum berkumpul di lautan spiritualnya. Boom! Zhao Yanfeng merasa seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi di otaknya. Dantian yang ditarik di dalam perutnya pecah dalam sekejap. Seolah-olah sebuah baskom besar, menampung semua energi spiritual yang mengalir masuk. Ini, berdiri dengan tiba-tiba, Zhao Yanfeng menekan telapak tangannya ke pilar batu pengukur kekuatan tidak terlalu jauh. Boom! 150 kg, tahap utama dunia fighter 2 dan dantian. Aku. Setelah melihat angka-angka itu muncul, Zhao Yanfeng tertegun. Awalnya, dia berpikir bahwa akan membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun baginya untuk berhasil maju ke alam berikutnya. Namun, dengan bantuan Zhang Laoshi, dia berhasil dalam beberapa saat. Sepertinya tidak sampai 1 jam. Terima kasih, Zhang Laoshi. Semua keraguan yang dimiliki Zhao Yanfeng terhadap Zhang Laoshi hilang dari benaknya dan dia segera berlutut di hadapan Zhang Xuan dan bersujud terus-menerus. Pada saat itu juga, dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia yakin bahwa semua yang dilakukan pihak lain adalah untuk kesejahteraannya. Bagaimana mungkin seorang guru, yang dapat membantu orang lain menerobos dengan begitu mudah, mengajarkan teori yang salah dan menyebabkan kultivasi seorang siswa menjadi kacau? Siapa sangka dia meragukan guru yang begitu mulia, bahkan menghinanya? Dia lebih buruk dari binatang buas. Dia pasti sudah buta jika meninggalkan gurunya ini sebelum mengakui Lu Sun Laoshi. Jika ada kesempatan, ia akan menarik diri dari pelajarannya dan kembali kepadanya. Dia benar-benar menerobos, untuk membantu seorang fighter 1 dan berhasil menerobos dalam waktu kurang dari 10 menit. Pasti ada yang salah dengan penglihatanku kan? Bagaimana dia bisa melakukannya hanya dengan menusukkan beberapa jarum? Sementara Zhao Yanfeng merasa konflik dan penyesalan, kepala klan Wang Hong, Tetua Mo dan yang lainnya yang telah mengambil adegan itu memiliki mata terbelalak dan mulut ternganga saat mereka merasakan dunia di sekitar mereka runtuh. Mereka mengira bahwa Zhang Xuan hanya membual dan menganggap bahwa mustahil baginya untuk berhasil. Namun, melihat secara langsung apa yang mereka anggap mustahil terjadi, visual yang memukau membuat mereka hampir meneteskan air mata. Melihat pihak lain sekali lagi, kali ini, mata mereka menyala dengan penuh semangat. Saat itu, ketika mereka menembus satu dan, mereka harus melalui banyak masalah dan perjuangan. Namun, melihat Zhao Yanfeng,
dia tampaknya telah berusaha keras seperti yang diperlukan untuk makan atau minum. Mengapa mereka tidak bertemu dengan Zhang Laoshi saat itu? Zhang Laoshi, tolong terima aku sebagai muridmu. Wang Yan, yang datang bersama Wang Tao dan yang lainnya, berjalan ke depan dan berlutut di depannya. Saat itu, dia berpikir bahwa Lu Sun Laoshi adalah yang lebih unggul, dan dengan demikian, dia tidak setuju dengan keputusan kepala klan dan kakeknya. Namun, setelah melihat Zhang Laoshi membantu Zhao Yanfeng menerobos dalam waktu sekitar 10 menit, dia tidak dapat menahan godaan lebih lama lagi. Zhang Xuan mengedipkan matanya. Aku tahu bahwa bakat Tian Er rata-rata, tapi aku memohon Zhang Laoshi untuk tidak menolaknya. Tetua kedua dari klan Wang berjalan keluar. Dengan wajah penuh senyuman, dia melanjutkan, selama Zhang Laoshi menerimanya, aku bersedia menjadi murid kamu juga. Aku yakin nama Zhang Laoshi akan menyebar jauh dan luas setelah menerima murid dari alam Pixue, tidak akan ada yang berani meragukanmu. Penatua kedua, bisakah kamu memiliki kesopanan? Untuk berpikir bahwa kamu akan mencoba menawar dan melakukan beli satu gratis satu, sungguh tidak tahu malu. Tetua Agung menyingsingkan lengan bajunya dan menoleh dengan hormat. Zhang Laoshi, abaikan mereka. Tetua kedua tidak memiliki kesopanan. Bagaimana denganku? Aku adalah seorang ahli puncak alam Pixue dan aku juga ingin mengakuimu sebagai guruku. Jika kamu merasa tidak nyaman karena identitas aku sebagai tetua klan Wang, aku selalu bisa pensiun. Apa yang harus dipertandingkan? Kalian semua sudah cukup umur untuk menjadi kakeknya, namun kalian masih ingin mengakuinya sebagai guru kalian. Tidakkah kalian semua merasa malu? Tidak menyangka tetua agung dan tetua kedua bertindak begitu memalukan, kepala klan Wang Hong menegur mereka. Setelah ditegur oleh kepala suku, wajah keduanya memerah karena malu. Benar, mereka sudah tidak muda lagi dan struktur tulang mereka sudah mengeras. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menembusnya. Wang Tao dan Wang Yan berbalik untuk melihat kepala klan dengan penuh hormat. Apakah kamu melihat itu? Ketua klan kami memiliki pengendalian diri dan kecerdasan, mampu melihat inti masalah dengan sekilas pandang. Namun, sebelum mereka selesai menghormatinya, mereka melihat kepala klan Wang Hong berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan seuntai senyuman. Zhang Laoshi, aku masih muda, baru berusia 42 tahun ini. Bolehkah aku mengakui kamu sebagai tuanku? Zhang Xuan dibuat terdiam. Semua orang jatuh ke lantai. Mari kita bicarakan masalah pengakuan master di masa depan. Pada akhirnya, Zhang Xuan harus angkat bicara untuk menstabilkan situasi yang kacau. Menoleh ke arah Zhao Yanfeng sekali lagi, dia bertanya, apakah kamu masih berpikir bahwa aku menyebabkan kultivasi kamu mengamuk karena aku tidak mampu mengajar? Aku mohon kepada Zhang Laoshi untuk memaafkan aku karena telah membalas perawatan kamu dengan rasa tidak tahu berterima kasih. Zhao Yanfeng buru-buru bersujud kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan puas. Kemudian, berbalik untuk melihat Penatua Sang Chen, dia bertanya, Penatua Sang Chen, apakah masih ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wajah Penatua Sang Chen menegang. Dia tidak dapat menjelaskan masalah dengan ujian kualifikasi guru, dan sekarang semua orang percaya bahwa Zhang Laoshi mengirim Zhao Yanfeng mengamuk untuk membantunya, apalagi yang bisa dia katakan? Wajahnya ditampar sekali lagi. Lebih jauh lagi, ini adalah jenis yang menyebabkan pembengkakan seketika. Mustahil, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membantu orang lain untuk menerobos masuk dengan mudah? Di sampingnya, Cao Xiong tampak menjadi linglung. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Guru Zhang Xuan ini telah memasuki akademi pada saat yang sama dengannya, dan selama ini, hasilnya lebih unggul darinya. Sejak kapan dia menjadi begitu luar biasa? Selain itu, untuk dapat membantu orang lain menerobos dengan begitu mudahnya, bahkan para sesepuh dan kepala sekolah akademi pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia mencapainya? Cao Xiong Laoshi dengan sengaja memfitnah rekan-rekannya, membuktikan bahwa dia tidak memiliki etika sebagai seorang guru. Aku akan melaporkan hal ini kepada serikat guru agar mereka mencabut izin mengajarmu. Pada saat yang sama, 100 cambuk pembunuh dewa akan dilakukan sekarang. Dengan selesainya masalah ini, Penatua Mo melambaikan tangannya. Ya, Cao Xiong mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak mau menerimanya, dia tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Sang Bin, sebagai seorang guru, demi keuntungan kamu sendiri, kamu dengan sengaja menjebak guru lain. Lisensi mengajar kamu akan ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Setelah berurusan dengan Cao Xiong, Penatua Mo melihat ke arah Sang Bin dan Sang Chen. Sedangkan untuk Sang Chen, sebagai seorang penatua, kepala biro pendidikan,
Kamu tidak hanya tidak mengampuni guru-guru lain, kamu dengan sengaja mempersulit mereka, bahkan mengubah hasil ujian kualifikasi guru sesuai keinginanmu. Kamu akan dicopot dari jabatan kamu sebagai penatua dan kepala biro pendidikan. Masalah ini akan dilaporkan ke persekutuan guru dan hukuman akan dijatuhkan atas perbuatanmu. Bab 80. Bagaimana aku mengajarmu? Para tetua dari persekutuan guru memiliki posisi yang sama dengan para pemimpin dari Kementerian Pendidikan di dunia Zhang Xuan sebelumnya. Mereka memiliki wewenang untuk mencabut posisi guru-guru di sebuah akademi. Penatua Mo, melihat bagaimana kita berteman selama bertahun-tahun, tolong ampuni aku. Setelah mendengar hukuman itu, Sang Chen buru-buru berkata. Pada saat itu, ia merasa dunianya runtuh. Dialah yang membawa Penatua Mo ke sini. Niat awalnya adalah untuk mencopot lisensi mengajar Zhang Xuan, namun dia hanya berhasil meremukkan kakinya sendiri dengan batu besar yang dia pindahkan. Pada akhirnya, dialah yang dipecat. Bisakah situasinya tidak begitu terkutuk? Ini semua salahmu, dasar anak manja. Semakin ia memikirkannya, ia semakin marah. Melihat Sang Bin, dia mau tidak mau ingin bergegas maju untuk mengirimkan 2 tendangan ke arahnya untuk meredakan kemarahannya. Jika bukan karena orang ini begitu bersikeras untuk membawa masalah pada Zhang Xuan, dia tidak akan mendapat masalah. Sekarang, tidak hanya pihak lain yang bebas dari hukuman dan dia dibebaskan dari tugasnya, yang paling penting, reputasinya berada di ujung tanduk. Sudah bisa diduga bahwa begitu berita tentang dirinya yang menindas guru-guru lain dan mengubah hasil ujian mereka dengan seenaknya, dia akan menjadi sosok yang dibenci, dicemooh oleh semua orang. Dia tidak melakukannya, tapi seseorang harus mempercayai kata-katanya terlebih dahulu. Dari semua orang, kamu memilih untuk melakukan kakek kamu sendiri di mengampunimu, Tetua Sang, justru karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku telah menyelamatkan martabatmu. Jika tidak, jika aku melaporkanmu karena menindas rekan-rekanmu kepada serikat guru, kemungkinan besar kau juga akan dicopot dari lisensi mengajarmu. Penatua Mo mendengus dingin. Lebih baik kau menahan diri mulai sekarang. Penatua Sang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain adalah benar. Kelemahan menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia merosot ke lantai, sedih seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Zhang Laoshi, kami telah merepotkanmu hari ini. Untuk sampah seperti itu muncul di antara para guru adalah kelalaian di pihak guild guru. Setelah berurusan dengan ketiganya, Penatua Mo berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan ekspresi minta maaf. Jangan khawatir tentang hal itu. Adalah hal yang normal jika 1 atau 2 orang yang merosot muncul sesekali. Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak terganggu olehnya. Melihat sikapnya, semua orang merasa terkesan lagi dengannya. Apakah kamu melihat itu? Itulah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagus, kalau begitu aku akan kembali ke guild untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan memastikan untuk memberikan penjelasan kepada Zhang Laoshi tentang situasinya. Setelah itu, Tetua Mo memelototi Tetua Sang Chen dengan penuh kebencian sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Zhang Laoshi, ayo kita pergi juga. Kamu masih belum mengajari aku melukis? Pada saat ini, Chao Xiong dipukuli sampai hampir mati. Setelah melihat situasi di sini telah diselesaikan, Baisun berjalan ke arahnya sambil menyeringai. Baiklah, sambil menganggukkan kepala, Zhang Xuan berjalan keluar dari menara wasiat pencerahan bersama yang lainnya. Sejujurnya, dia hampir tidak bisa melewati situasi ini dengan selamat. Jika bukan karena klan Wang, kedatangan Bai Sun dan Huang Yu yang tepat waktu, bahkan jika dia bisa menangani situasi, itu akan membutuhkan banyak usaha. Terutama dengan masalah yang berkaitan dengan Zhao Yanfeng. Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya jujur tentang situasinya. Apa yang diderita Zhao Yanfeng bukanlah meridian tersegel bawaan, tetapi meridian sempit bawaan. Meridian sempit bawaan, menggunakan kata-kata dari kehidupan sebelumnya, berarti bahwa sementara yang lain adalah jalur 8 mobil, kamu adalah jalur sepeda. Dengan meridian yang begitu sempit, wajar jika ia akan merasakan tubuhnya terkoyak-koyak ketika energi spiritual mengalir. Bahkan, kecepatan kultivasinya akan melambat secara signifikan, menciptakan batas atas pada pencapaiannya di masa depan. Namun, ada perbedaan yang melekat di antara keduanya dan meridian tersegel bawaan. Yang pertama, meridian tertutup bawaan, mirip dengan memiliki semua jenis paku di sepanjang jalan seseorang, menghalangi aliran energi spiritual sepenuhnya. Di sisi lain, meridian sempit bawaan, meskipun meridian seseorang sempit, energi spiritual dapat mengalir melaluinya,
memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa masalah. Kultivasinya yang mengamuk telah memperlebar meridiannya yang sempit, memungkinkannya untuk berkultivasi dengan lebih mudah. Itulah alasan mengapa kultivasinya melonjak, memungkinkan dia mencapai puncak alam juksi. Namun, kejadian itu juga menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada tubuhnya. Puncak alam juksi sudah menjadi batasnya saat itu. Tidak mungkin baginya untuk menerobosnya. Untuk menebusnya, Zhang Xuan melakukan sesuatu untuk membantunya menerobos. Pada saat yang sama, dia juga membersihkan trauma yang ditinggalkan oleh dirinya yang terdahulu di dalam tubuhnya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setidaknya, setelah kejadian ini, tidak ada lagi orang yang akan menggunakan insiden amukan ini untuk melawannya. Mengenai bagaimana ia berhasil membantu Zhao Yanfeng menerobos, sebenarnya teori di baliknya sangat sederhana. Setelah membolak-balik semua buku di Pavilion Kompendium, dia telah membentuk 1 dan 2 dan 3 dan dari seni ilahi jalan surga. Setelah mengembangkannya sendiri semalam, dia sangat menyadari metode yang benar untuk menerobos. Selain itu, mengingat kualitas Seki yang unggul di tubuhnya, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk membimbing pihak lain untuk berjalan di jalan yang benar untuk menerobos. Mulai sekarang, aku tidak lagi terancam dikeluarkan. Dengan beban di hatinya, dia menghela napas lega. Setelah melampaui batas, dia berada dalam bahaya pengusiran. Bahkan setelah dia menerima beberapa siswa, dia masih merasa seolah-olah ada awan yang tidak menyenangkan yang membayangi dirinya. Namun, pada saat ini, ancaman ini telah sepenuhnya disingkirkan. Berjalan keluar dari menara kehendak pencerahan, dia memberikan izin kepada Wang Yan untuk mendengarkan kelasnya, sama seperti Wang Tao, dan baru setelah itu klan Wang pergi. Adapun Zhao Yanfeng, dia menatap Zhang Laoshi. Jelas, kemampuan Zhang Xuan telah menggerakkannya dan dia berharap untuk diterima di bawah bimbingannya sekali lagi. Namun, Zhang Xuan langsung menolak saran ini. Haha, sungguh lelucon. Aku adalah seorang transenden dengan jari emas, seseorang yang cepat atau lambat akan menjadi puncak. Jika aku mengizinkan orang untuk berada di bawahku dan pergi sesuka hati, bukankah itu akan menginjak-injak martabatku? Diriku yang sebelumnya telah membuat kamu mengamuk, sedangkan aku telah menebusnya dengan membantu kamu masuk ke Fighter 2 dan dendam kita sudah selesai, dan aku tidak ingin menyinggung hal itu lagi. Ditolak oleh Zhang Xuan, depresi tercermin di wajah Zhao Yanfeng. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu dan keteguhan hati muncul di matanya sekali lagi. Berbalik, dia mengikuti di belakang Wang Yan dan pergi. Huang Yu Xiaoji, bolehkah aku tahu bagaimana seseorang menjadi seorang master teacher? Berjalan di sepanjang jalan, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya. Setelah kejadian ini, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan tempatnya sendiri di dunia ini dan tidak diinjak-injak oleh orang lain adalah dengan menjadi seorang master teacher. Untuk menjadi seorang master teacher, seseorang harus menjadi master teacher associate terlebih dahulu. Associate master teacher lebih seperti sebuah cara untuk menyapa seseorang. Tidak seperti master teacher, seseorang tidak perlu dinilai untuk itu. Hal ini terutama tergantung pada keberuntungan. Selama seorang master teacher telah melirik kamu dan mengundang kamu untuk menjadi asistennya, maka kamu sudah dianggap sebagai associate master teacher. Huang Yu menjelaskan. Oh, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, guru master pembantu ini mirip dengan profesor pembantu di kehidupan sebelumnya. Meskipun mereka tidak memiliki otoritas yang sebenarnya dan mereka lebih seperti juru bicara, mereka mewakili martabat seorang master teacher dan memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kamu adalah seorang guru master asosiasi, maka toko buku itu. Zhang Xuan menatapnya dengan ragu. Dia tercengang mendengar bahwa Huang Yu adalah seorang master teacher. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa dia dapat dengan bebas keluar masuk kediaman guru Lu Chen, dia tahu bahwa identitasnya luar biasa. Hanya saja, dia tidak menyangka identitasnya begitu luar biasa. Selain itu, sebagai seorang guru master, identitasnya bahkan lebih bergengsi daripada para sesepuh Akademi Hongtian. Tidak ada alasan baginya untuk membuka toko buku terpencil di pasar. Aku kebetulan menarik perhatian Liu Xi dan menjadi associate master teacher-nya, tetapi karena aku masih terlalu muda, aku membutuhkan pengalaman agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, aku mendengarkan perintah Liu Xi dan memilih kota komersial yang ramai untuk membuka toko kecil untuk memupuk karakterku. Pada saat yang sama, aku juga dapat membaca lebih banyak dan menjadi lebih berpengetahuan. Huang Yu menjelaskan, Xi mirip dengan Lao Shi, hanya saja versi yang lebih pendek.
Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Mengintip kebenaran suatu masalah adalah bidang pengetahuan tersendiri, dan membangun hubungan baik adalah keterampilan yang sangat mendalam. Jangan pernah meremehkan pemilik toko kecil. Terkadang, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terbesar tentang kepribadian manusia, bahkan tak tertandingi oleh para ahli dan akademisi. Terkadang, cara terbaik untuk memahami sifat manusia dan melemaskan diri adalah dengan turun ke dasar. Sebagai putri dari pemimpin guild guru, Huang Yu terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Alasan mengapa Liu Xi memintanya untuk melakukan hal itu adalah untuk mendandaninya, serta memberinya lebih banyak pengalaman duniawi. Setelah mengobrol beberapa saat, ia mendapatkan tingkat pemahaman tertentu terhadap Master Teacher dan Associate Master Teacher. Di dunia ini, jalan para guru sangat dihormati. Guru sangat dihormati, bahkan jauh lebih dihormati daripada kehidupan sebelumnya. Apoteker, pandai besi, penilai. Dari sekian banyak pekerjaan di 9 jalan utama, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan guru besar. Namun, hal itu memang sudah diduga. Entah itu tentang kultivasi atau pekerjaan lainnya, seseorang membutuhkan seorang guru untuk membimbing mereka. Jika seseorang bahkan tidak menghormati guru mereka, bagaimana mungkin mereka bisa berkembang? Benar, apa yang Guru Lu Chen uji dari kalian semua, sehingga kalian semua harus belajar di bawah bimbinganku? Setelah memahami posisi sosial guru, Zhang Xuan membuat daftar keraguan lain yang masih mengganjal di kepalanya. Bai Sun adalah putra muda Zenan Wang sedangkan Huang Yu adalah putri dari ketua serikat dari guild guru, belum lagi dia sendiri adalah seorang guru master asosiasi. Secara logika, mengingat posisi sosial mereka, seharusnya mereka tidak perlu diuji oleh orang lain. Guru Lu Chen memiliki lukisan yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun yang disebut kanvas bunga daylily tinta. Kami berdua menginginkannya, itulah mengapa guru sengaja membuat pertanyaan yang sulit untuk mengevaluasi kami. Huang Yu menjelaskan, kanvas tinta daylily, Zhang Xuan mengerutkan kening, yang digambar oleh pelukis Master Mo Chen Si, kanvas daylily tinta? Tak satupun dari kalian berdua yang mengerti lukisan. Mengapa kalian menginginkannya? Dalam buku-buku yang dilihat Zhang Xuan di Pavilion Kompendium, terdapat banyak catatan tentang kanvas tinta daylily ini. Lukisan ini dikatakan sebagai harta karun artistik yang ditinggalkan oleh seorang pelukis ahli seabad yang lalu. Itu adalah lukisan yang sangat berharga. Ini adalah sebuah hadiah. Huang Yu tersipu malu. Hadiah. Zhang Xuan akhirnya menyadari. Dia dan Bai Sun telah melihat kanvas tinta daylily ini pada saat yang sama dan meminta Master Lu Chen untuk itu. Sang guru setuju untuk menghadiahkannya kepada mereka, namun prasyaratnya adalah mereka harus lulus ujian terlebih dahulu. Tes yang seharusnya mengacu pada penilaian lukisan. Guru Zhang, kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang lukisan, mampu melihat masalah di dalamnya hanya dengan sekilas. Bisakah kamu mengajari kami? Bai Sun menatap penuh harap ke arahnya. Benar, tolong ajari kami. Huang Yu juga menoleh. Mengajari kalian berdua? Alasan mengapa dia bisa menilai lukisan-lukisan itu adalah karena bantuan perpustakaan Jalan Surga. Kenyataannya, dia tidak tahu satu hal pun tentang lukisan, jadi bagaimana dia bisa mengajarkannya? Melihat tatapan penuh harap dari keduanya, Zhang Xuan dengan canggung menggaruk-garuk kepalanya, tidak yakin apa yang harus dia lakukan.